Kali ini kita akan belajar mengenai dinamika partikel pada gerak melingkar. Pada gerak melingkar ada gaya yang namanya gaya sentripetal, yaitu gaya yang arahnya menuju pusat lingkaran. Gaya sentripetal dirumuskan dengan persamaan Fs sama dengan m kali v kuadrat per r, dengan m adalah massa, v adalah kecepatan, dan r adalah jari-jari. Atau dalam bentuk lain, Fs sama dengan m kali omega kuadrat kali r. Karena kita tahu bahwa hubungan antara v dan omega adalah v sama dengan omega dikali r. Omega sendiri bisa dihitung dari 2pi dibagi periode atau 2pi dikali frekuensi. Ingat kembali besaran-besaran pada gerak melingkar yang pernah dipelajari. Kemudian, untuk membahas dinamika gerak melingkar ini, ada beberapa prinsip yang perlu dipegang, yaitu yang pertama, gaya yang mengarah ke pusat lingkaran diberi tanda positif, dan gaya yang menjauhi pusat lingkaran diberi tanda negatif. Ada beberapa contoh yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gerak melingkar pada lintasan horizontal. Kalian lihat contoh anak yang membawa mainan diikatkan pada seutas tali, kemudian ujungnya diputar dan membentuk lintasan horizontal. Di sini kita analisis terlebih dahulu gaya-gaya apa saja. Ada gaya, pastinya dia punya gaya berat ke bawah, dan karena ada tali, maka dia punya gaya tegangan tali yang arahnya menuju pusat lingkaran, dilambangkan oleh huruf T besar. Tadi sebelumnya dikatakan bahwa pada gerak melingkar ada gaya yang menuju pusat lingkaran, yaitu gaya sentripetal. Gaya tegangan tali ini berperan sebagai gaya sentripetal, atau kita bisa tuliskan sigma F-nya nanti sebagai gaya sentripetal. Dan kita mengambil gaya yang menuju atau menjauhi lingkaran. Sehingga yang kita pakai adalah gaya tegangan tali, atau T sama dengan gaya sentripetalnya mv kuadrat per r. Sehingga jika kita ingin menentukan besarnya tegangan tali pada benda yang diputar melingkar horizontal, bisa dihitung dari T sama dengan m kali v kuadrat per r. Contoh selanjutnya adalah gerak melingkar vertikal pada seutas tali. Masih pada benda yang diikat dengan seutas tali, tapi posisinya berbeda ya. Yang tadi posisinya horizontal, yang sekarang muternya vertikal, atau bisa dilihat pada gambar anak ini. Nah, karena posisinya berbeda, tentu saja analisis gaya-gayanya juga akan berbeda. Kita mulai dari benda pada posisi A. Kita gambar terlebih dahulu, dia punya gaya berat ke bawah yaitu W. Dan ada tali, berarti dia punya tegangan tali yaitu T. Lalu kita gunakan persamaan yang tadi, sigma F-nya berarti sama dengan Fs. Sigma F sesuai ketentuan di awal bahwa gaya yang menuju pusat lingkaran positif dan yang menjauhi pusat lingkaran negatif, sehingga kita tuliskan T min W sama dengan Fs-nya diubah menjadi M kali V kuadrat per R, atau T min M kali G sama dengan MV kuadrat per R. Jika kita hendak mencari T, dipindah ruas saja menjadi MV kuadrat per R plus M kali G. Nah, persamaan ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai tegangan tali jika benda sedang berada di posisi paling bawah atau di posisi A. Selanjutnya kita menuju titik B terlebih dahulu. Yang mudah dulu ya. Kita gambarkan diagram gaya terlebih dahulu. Ke bawah dia punya gaya berat W, dan menuju pusat dia punya tegangan tali karena dia ada talinya. Kemudian kita bisa analisis menjadi sigma F sama dengan Fs. Sigma F-nya yang menuju atau menjauhi pusat lingkaran.
Berarti yang diambil hanya T saja, karena W-nya tidak menuju atau menjauhi pusat lingkaran. W-nya malah tegak lurus, jadi tidak dipakai. Sama dengan mv kuadrat per R. Untuk di titik B, berarti nilai tegangan talinya bisa dihitung dari T sama dengan M kali V kuadrat per R. Mudah ya? Selanjutnya untuk titik C. Perhatikan titik C. Kita gambarkan gayanya. Dia punya W ke bawah. Ingat bahwa W arahnya selalu ke bawah atau menuju pusat bumi. Dan dia juga punya tegangan tali yang arahnya sama, yaitu menuju pusat lingkaran, yaitu T. Kemudian kita bisa menentukan sigma F sama dengan Fs, sehingga karena semuanya menuju pusat lingkaran, maka bisa ditulis T plus W sama dengan mv kuadrat per R, atau T sama dengan kita pindah ruas ke kanan dan W-nya diganti mg menjadi mv kuadrat per R min M kali G. Nah, ini adalah persamaan untuk menentukan nilai tegangan tali jika benda ada di puncak atau di titik C, titik tertingginya ya. Kemudian benda ini kan diputer vertikal gitu ya. Kalau kita muternya terlalu pelan, apakah bisa benda itu bisa mencapai titik C? Nah, kemungkinan kan tidak. Jadi kita akan memerlukan kecepatan tertentu agar benda itu bisa muter sampai ke atas. Jadi kalau terlalu pelan, benda ini nggak akan bisa sampai di atas. Berapakah kecepatan minimal atau minimum agar benda bisa sampai di titik tertinggi atau di titik C? Untuk menentukan kecepatan minimum di C, kita bisa asumsikan bahwa T-nya atau tegangan talinya itu sama dengan 0. Sehingga persamaannya akan menjadi, ini ya, kita ubah ke sini, 0 plus W sama dengan mv kuadrat per R, atau M kali G sama dengan mv kuadrat per R. M-nya bisa dicoret menjadi G kali R sama dengan V kuadrat, atau V sama dengan akar GR. Nah, ini adalah persamaan untuk mencari berapakah kecepatan minimum yang diperlukan agar benda bisa sampai di titik C. Selanjutnya untuk titik P. Pertama-tama kita gambarkan gaya-gayanya terlebih dahulu. Dia ke bawah punya W, kemudian punya tegangan tali ke sana. W-nya ini kan posisinya seperti ini. Kita bisa uraikan menjadi, nah seperti ini. Ini sudutnya theta segitu, itu nilainya sama dengan theta yang di sebelah sini. Sehingga posisi W-nya ini menjadi ini W sin atau W cos. Karena dia ada di samping sudut, maka menjadi W cos theta. Sedangkan yang ini menjadi W sin karena ada di depan sudut theta. Sehingga untuk benda di titik P berlaku sigma F sama dengan Fs. Sigma F-nya yang menuju pusat dianggap positif menjadi T dikurangi W cos theta sama dengan mv kuadrat per R, atau T sama dengan, kita langsung pindah ruas ya, mv kuadrat per R plus mg kali cos theta. Nah, ini persamaan untuk menentukan nilai tegangan tali di titik P. Selanjutnya, kita akan membahas gerak melingkar vertikal pada sisi sebelah dalam lingkaran. Contohnya itu seperti ini. Lihat, motor ini ya, bisa melalui lintasan lingkaran dan dia ada di dalam. Jadi posisinya itu ada di dalam lingkarannya, gitu. Nah, bagaimana menganalisis gaya-gayanya? Kita gambar dulu diagram gayanya. Ada W ke bawah, dan ini garis putus-putusnya ini bukan tali ya, dia hanya garis penghubung untuk memudahkan kita untuk mengerjakan. Dilihat ini gambar yang di sebelah kanan ini, dia bergerak tanpa ada bantuan tali, jadi dia seolah-olah menempel pada sisi dalam lingkaran.
Sehingga karena dia menempel di lintasan lingkaran ini, berarti ada bidang yang ditempeli, maka akan ada gaya yang namanya gaya normal karena melekat pada bidang. Sehingga sigma F-nya kita bisa tulis menjadi N min W sama dengan MV kuadrat per R. Ingat, gaya yang menuju pusat itu positif, yang keluar berarti negatif. Kemudian N min MG sama dengan MV kuadrat per R, maka N menjadi MV kuadrat per R plus MG. Nah, ini adalah persamaan untuk menentukan gaya normal yang ada di titik A. Selanjutnya untuk titik C dulu aja ya, yang lebih mudah. Di titik C. Di titik C, di sini punya gaya berat ke bawah, kemudian ada gaya normal. Karena nempel di bidang ini ya berarti tegak lurus bidang, gaya normalnya ke sana. Lalu berarti sigma F-nya menjadi N min W enggak min W ya. Menjadi N sama dengan MV kuadrat per R. Kenapa kok enggak min W? Karena W-nya ini tidak menuju atau menjauhi lingkaran, dia tegak lurus. Jadi tidak ada komponen yang sejajar dengan jari-jari. Di titik D berarti dia punya gaya berat ke bawah dan gaya normalnya ke di sini. Ya, tegak lurus bidang. Sini tegak lurus bidang, gaya normalnya ke sana. Sama-sama menuju pusat berarti menjadi N plus W sama dengan MV kuadrat per R, atau N sama dengan MV kuadrat per R min W. Nah, ini persamaan untuk gaya normal. Selanjutnya kita akan menentukan kecepatan minimum yang diperlukan agar benda bisa mencapai titik D. Karena kalau nggak cepat kan berarti dia nggak bisa naik tuh, malah jatuh nanti kalau tidak, kecepatannya tidak mencukupi. Maka berapakah kecepatan minimum yang diperlukan agar benda bisa sampai di titik D? Kita bisa asumsikan untuk menentukan kecepatan atau kelajuan minimum, nilai N-nya sama dengan 0. Sehingga persamaan menjadi, ini aja ya langsung, N-nya 0 berarti langsung ya, W sama dengan MV kuadrat per R atau MG sama dengan MV kuadrat per R, M-nya dicoret menjadi V kuadrat sama dengan GR, atau V sama dengan akar G kali R. Nah, ini kecepatan minimum agar benda sampai di titik tertingginya. Kecepatan sama dengan akar dari percepatan gravitasi dikali jari-jarinya. Ternyata persamaannya sama dengan yang tali, benda dihubungkan dengan tali dan diputar tadi. Kemudian kita tinjau titik B yang miring ya. Nah, di titik B berarti dia gaya beratnya ke bawah sana, W. Kemudian punya gaya normal ke sana, N, ya lihat tegak lurus ya ke sana. Kemudian kita uraikan W-nya, dia ini dan ke sana. Nah, nilai tetanya ini sama dengan di sini, sehingga ini menjadi W cos theta karena ada di samping sudut. Ini W sin theta. Sehingga sigma F sama dengan Fs-nya kita ambil menjadi yang menuju pusat lingkaran positif, yang keluar negatif menjadi N min W cos theta sama dengan MV kuadrat per R, atau N sama dengan MV kuadrat per R plus MG cos theta. Nah, ini persamaan untuk mencari gaya normal. Lalu jika ditanyakan berapakah kecepatan minimum untuk mencapai titik tersebut, kita asumsikan bahwa gaya normalnya minimum atau 0. Selanjutnya, gerak melingkar pada sisi sebelah luar lingkaran.
Lihat ilustrasi ini ya. Nih, berarti lingkarannya, tapi dia ada di luar, bendanya ada di luar. Atau seperti roller coaster ini, dia ada di sisi luar lingkaran. Bagaimana meninjau gaya-gayanya untuk benda di titik A? Langsung aja ya. Berarti dia punya gaya berat ke bawah dan gaya normalnya, karena dia bersentuhan dengan bidang, dia punya gaya normal ke sana yang tegak lurus bidang. Begini. Dengan asumsi yang sama bahwa sigma F sama dengan Fs dan gaya yang menuju pusat lingkaran itu positif dan yang menjauhi negatif, berarti ini positif, ini negatif. W-nya tulis dulu aja, W dikurangi N sama dengan M V kuadrat per R, sehingga menjadi W min M V kuadrat per R sama dengan N, atau N sama dengan MG min MV kuadrat per R. Nah, ini adalah gaya normal jika benda ada di puncak di titik A. Kemudian bayangkan, jika kereta roller coaster ini atau benda ini bergeraknya terlalu cepat, maka bisa jadi dia akan ke sana dan melayang, sehingga kecepatannya perlu diatur. Nggak boleh terlalu cepat. Kalau terlalu cepat nanti dia bisa jatuh. Maka batasnya berapa agar kereta ini tidak melayang, sehingga kita bisa menghitungnya berapakah kecepatan maksimum agar kereta tersebut tidak melayang. Atau untuk menghitung nilai kecepatan maksimum, kita asumsikan nilai N-nya sama dengan 0. Pakai ini saja ya. Berarti W sama dengan MV kuadrat per R, atau M kali G sama dengan M kali V kuadrat per R. M-nya dicoret menjadi V kuadrat sama dengan GR, atau V sama dengan akar GR. Nah, ini adalah mencari kecepatan maksimum benda di titik A agar tidak melayang. Jadi jangan sampai melebihi kecepatan sekian, begitu. Kemudian jika benda ada di titik B, kita gambarkan diagram gayanya. Ini W ke bawah, gaya normal ke sana, kemudian W-nya kita uraikan. Nah, jika gambarnya seperti ini, maka sudut tetanya itu sama dengan yang di sini atau di sini, sehingga penguraian gaya yang di sebelah sini menjadi W cos theta dan yang di sebelah sini menjadi W sin theta, sehingga di titik B berlaku sigma F sama dengan Fs nya menjadi W sin theta min N sama dengan MV kuadrat per R, atau W sin theta min MV kuadrat per R sama dengan N, atau biar bagus N sama dengan MG sin theta min MV kuadrat per R. Ini persamaan untuk menentukan nilai gaya normal benda di titik B. Kemudian ayunan konis. Contoh dari ayunan konis kalian bisa lihat pada gambar, pada wahana seperti ini. Dia mengayun, ada talinya, bentuknya seperti kerucut. Nah, bagaimana menganalisis gayanya? Ini misalkan kita gambarkan dengan sketsa yang sebelah kanan ya. Dia punya gaya berat ke bawah, kemudian ada gaya tegangan tali atau T. T ini bisa diuraikan menjadi TX dan TY. Sudutnya theta di sini ya, ini theta. Sehingga TY akan menjadi P kali dia ada di samping sudut theta menjadi T cos theta, dan TX akan sama dengan T kali sin theta. Nah, benda ini kan enggak bergerak ke atas dan ke bawah seperti ini, atau dia diam terhadap sumbu Y. Dia enggak ke sana, enggak ke bawah, enggak ke atas.
tapi dia muter. Sehingga kita anggap gaya yang ada di sumbu Y resultannya sama dengan 0 atau sigma F Y itu sama dengan 0. Sehingga bisa ditulis TY min W, yaitu yang ke atas atau ke bawah, sama dengan 0, atau TY sama dengan W. TY itu T cos theta, W-nya M kali G. Kemudian yang ada di sumbu X ada TX, dia bergerak melingkar. Berarti kalau melingkar berlaku bahwa gayanya itu berperan sebagai gaya sentripetal, atau TX-nya sama dengan F sentripetal. Gitu. TX-nya tadi T kali sin theta sama dengan mv kuadrat per R. Nah, di sini kita menemukan dua persamaan. Di sini ada dua persamaan, yaitu T cos dan T sin. Kalian masih ingat bahwa di trigonometri sin dibagi cos sama dengan sin theta per cos theta, itu nilainya akan sama dengan tan theta. Nah, dengan menggunakan prinsip ini kita bisa menyelesaikan persamaan ini menjadi, kita bagi persamaan yang kedua dengan persamaan yang pertama ya. T sin theta sama dengan mv kuadrat per R dibagi T cos theta, berarti ini dibagi mg, maka T-nya bisa dicoret. Sin dibagi cos berubah menjadi tan theta sama dengan M-nya bisa dicoret. Nah, ini itu kan berarti persamaannya sama aja, V kuadrat per R dibagi G, atau V kuadrat per R kali seper G, sehingga persamaan menjadi tan theta sama dengan V kuadrat per GR. Nah, atau mau mencari V-nya menjadi V kuadrat sama dengan GR tan theta. Nah, ini kan V kuadrat, kalau mau cari V berarti tinggal diakar ya, nanti V sama dengan akar GR tan. Selanjutnya pada tikungan jalan. Nah, jika ada mobil yang bergerak di lintasan atau jalan yang menikung, maka gaya-gayanya yang bekerja pada benda itu seperti pada gambar. Dia ke bawah punya gaya berat, ke atas punya gaya normal, jalannya itu kasar ya, ada gaya gesek. Gaya geseknya nih. Gaya geseknya kan menghambat biar tidak keluar dari lintasan, sehingga gaya geseknya itu pusat lingkaran. Samaan yang berlaku di sini, pada pembahasan sebelumnya kita tahu bahwa gaya yang menuju pusat lingkaran nilainya positif, maka ditulis Fs sama dengan mv kuadrat per R. Fs di sini gaya gesek ya, yang sebelah kiri karena F-nya kecil. Fs itu mu dikali n sama dengan mv kuadrat per R, padahal n itu m kali g, sehingga mu kali m kali g sama dengan mv kuadrat per R, m-nya dicoret, atau mu sama dengan v kuadrat per g kali R. Nah, ini jika ingin menentukan berapakah koefisien geseknya, atau jika ingin menentukan berapakah kecepatan agar mobil ini tidak, kita bisa gunakan V-nya, berarti V kuadrat sama dengan mu kali GR, atau V sama dengan akar mu GR. Nah, ini berlaku untuk jalan yang mendatar dan kasar, ada gaya geseknya tapi mendatar. Selanjutnya, jika posisi mobil itu ada di tikungan jalan tapi agak miring tikungannya gitu, dan nggak ada gaya geseknya. Diagram gaya yang ada ini, ke bawah ada W atau MG, ke atas ini ada gaya normal karena dia tegak lurus bidangnya, ke atas gaya normal, diuraikan ke sana menjadi n cos theta, dan ke sana menjadi ini ada n sin theta menuju pusat belokan. Sehingga jika kita gunakan sigma F sama dengan Fs, akan berlaku n
sin theta sama dengan mv kuadrat per r, dan pada sumbu Y akan berlaku tidak bergerak terhadap sumbu Y ya, berarti yang di sumbu Y ini sigmanya 0 atau seimbang antara n cos dan mg, atau n cos theta sama dengan mg. Nah, di sini ada dua persamaan, yang satu punya sin, yang satu punya cos. Kalau sin dibagi cos akan menjadi tan, sehingga n sin theta sama dengan mv kuadrat per r dibagi n cos theta, berarti ini dibagi mg. Coret-coret menjadi tan theta sama dengan, dicoret, ini berarti menjadi v kuadrat per r dibagi g atau dikali 1/g ya, sehingga tan theta sama dengan v kuadrat per gr, atau kalau mau cari v nya berarti v sama dengan akar gr tan gitu. Jika jalannya itu kasar atau ada gaya geseknya, maka persamaan yang akan berlaku di sini tidak akan saya turunkan ya. Kalian bisa coba turunkan sendiri. Dilihat ini gaya-gayanya, diuraikan. Dia punya gaya berat ke bawah, kemudian dia punya gaya normal yang tegak lurus bidang. Gaya normalnya ini tegak lurus dengan bidang miringnya, kemudian diuraikan menjadi n cos dan n sin. Kemudian agar tidak selip atau meluncur ke bawah, dia memiliki gaya gesek. Karena tadi kasar bidangnya, gaya geseknya tentunya melawan potensi arah jatuhnya mobil ya, dia ke sana. F geseknya ini diuraikan juga karena dia miring ya posisinya, diuraikan menjadi f cos dan f sin. Nanti dianalisis dengan cara yang sama, mendapatkan persamaan v kuadrat per gr sama dengan mu plus tan theta per 1 min mu tan theta. Nah, ini persamaan yang berlaku di jalan yang miring dan kasar. Jadi kalau kalian pergi ke pegunungan biasanya kelokannya itu nggak lurus tapi miring gitu. Oke, sekian penjelasan untuk dinamika gerak pada lintasan yang melingkar.